Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di mata kuliah Sistem dan Prosedur. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem dalam perkantoran. Jadi di bahasan ini kita membahas apa aja. Yang pertama adalah kita akan belajar memahami konsep sistem, subsistem di dalam perkantoran. Dan yang kedua adalah mengetahui tingkat sistem dalam organisasi perkantoran. Yang ketiga adalah kita dapat mengetahui alat-alat dalam sistem perkantoran. Dan yang terakhir adalah kita bisa mendeteksi sistem perkantoran yang bermasalah. Oke, yang pertama kita akan bahas adalah mengenai konsep sistem. Jadi dalam suatu organisasi terdapat banyak bagian atau banyak divisi yang merupakan fungsi-fungsi di mana masing-masing fungsi atau bagian ini merupakan aktivitas dan deskripsi pekerjaannya pun berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi perpaduan masing-masing komponen ini atau bagian atau divisi tadi ini mempunyai tujuan bersama yang dicapai melalui organisasi sebagai suatu sistem yang akan menjelaskan hubungan satu bagian dengan bagian yang lainnya, yang ini adalah suatu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Bagian administrasi atau perkantoran ini sendiri adalah bagian yang aktivitasnya sebagian besar menghasilkan data maupun informasi. Data di sini adalah kumpulan fakta yang menggambarkan keadaan tertentu sebelum diolah ataupun diorganisir dalam bentuk yang mudah dipahami oleh orang lain. Sedangkan informasi di sini yang dimaksud adalah data yang telah dirubah ke dalam bentuk-bentuk yang mudah dipahami orang lain dan bermanfaat bagi organisasi. Pengelolaan data informasi, maksudnya pengelolaan data dan informasi setelah itu yang baik dan terstruktur memberi sumbangan yang besar bagi manajer dalam melakukan fungsinya, yaitu guna mencapai tujuan organisasi. Yang biasanya outputnya itu menjadi suatu keputusan-keputusan yang dapat diambil manajer, baik ya keputusannya ini bersifat strategis maupun keputusannya bersifat taktis. Jadi sistem perkantoran yang baik ini akan menjelaskan bagaimana data ini dikumpulkan dari berbagai sumber informasi. Kantor akan mentransformasikan data dalam bentuk tertentu yang mudah dipahami. Kemudian kantor mendistribusikan informasi tersebut ke bagian-bagian yang membutuhkan informasi tersebut untuk mendapatkan umpan balik sampai keputusannya bisa diambil oleh pimpinan. Manfaat penggunaan sistem sendiri ini adalah yang pertama adalah mengoptimalkan hasil penggunaan dari sumber daya manusia yang efisien. Yang kedua adalah kenapa sih sistem ini disebut salah satu pengendali biaya? Karena di dalam sistem ini bisa dilihat berapa kos yang akan dikeluarkan ketika melakukan suatu pekerjaan. Yang ketiga adalah mengefisienkan aktivitas yang dilakukan di dalam kantor. Jelas ya, sistem bikin efisien. Kalau nggak ada sistem, orang kerjanya karena dewi, karena sendiri-sendiri, kerjanya nggak efisien, nggak optimal. Nah, itu yang salah satunya manfaat menggunakan sistem. Yang keempat adalah alat bantu pencapaian organisasi. Dan yang terakhir adalah alat bantu organisasi dalam menerapkan fungsi-fungsinya ini untuk manfaat menggunakan sistem. Kerugian menggunakan sistem di sini adalah yang pertama adalah pengoperasionalnya kurang fleksibel menjadikan sistem tidak berfungsi secara optimal.
Karena biasanya kita yang harus mengikuti sistem, bukan sistem mengikuti kita. Ini yang mengakibatkan kurang fleksibelnya. Dan biasanya tuntutan lingkungan untuk mengubah suatu metode atau prosedur akan menyebabkan perubahan pada metode dan prosedur bagian atau departemen yang lain. Begitu juga sistem atau subsistem ketika berubah, maka seluruh metode dan prosedur di suatu organisasi akan ikut berubah. Yang berikutnya adalah perlunya waktu sosialisasi bagi suatu metode, prosedur, atau sistem baru yang diterapkan di perusahaan. Nah, ini ada permasalahan yang ketiga, orang yang bekerja itu berbeda generasi. Karena butuh waktu untuk generasi yang lama menerapkan sistem yang baru ini. Dan yang terakhir adalah kemungkinan terjadi resistensi antar organisasi. Ini untuk kerugian menggunakan sistem. Unsur-unsur dalam sistem ini cukup banyak ya. Jadi unsur sistem yang ideal secara umum biasanya isinya adalah ada input, ada processing, ada output, ada feedback, dan yang terakhir adalah ada pengawasan. Ini adalah unsur-unsur sistem yang biasanya ideal. Jadi kita bahas satu-satu. Yang pertama input. Jadi input di sini adalah aliran sistem dimulai dari input yang didapat dari beberapa sumber yang terdapat di area kerja. Jadi bentuk input ini biasanya paling umum terjadi di perkantoran adalah data dan informasi ya, yang diambil dari dalam maupun luar organisasi. Jadi untuk kualifikasi karyawan atau pengetahuan dan keterampilan serta peralatan kantor yang memadai, ini untuk menunjang metode maupun prosedur dalam sistem. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, output dari sistem ini adalah dari sistem lain. Ini untuk input. Yang kedua adalah processing. Jadi processing ini adalah proses perubahan dari input menjadi output yang ingin dilakukan pada saat pemrosesan data yang melibatkan metode dan prosedur dalam sistem. Jadi anggaplah ini adalah proses konversi atau klasifikasi atau analisa dengan suatu kebutuhan. Ini di processing. Yang berikutnya adalah output. Output adalah hasil pemrosesan dari input. Jadi output ini adalah berupa informasi pada suatu kertas atau dokumen elektronik. Jadi output ini kemudian didistribusikan kepada karyawan yang membutuhkan. Jadi biasanya kualitas output ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kinerja di bagian suatu perusahaan. Karena bagian-bagian yang berkaitan ini menjadikan output itu menjadikan input. Jadi contohnya ketika kita memproduksi surat ini digunakan di tempat yang lain, itu menjadi data input. Itu kenapa output ini sangat penting. Berikutnya adalah feedback. Feedback ya umpan balik ya. Jadi dibutuhkan juga umpan balik dalam suatu sistem. Ini membantu mengevaluasi dan memperbaiki sistem yang telah ada menjadi lebih baik lagi. Umpan balik ini dapat membuat sistem mengevaluasi efektivitas output yang dihasilkan agar lebih memiliki nilai yang tambah. Kualitas umpan balik yang dibutuhkan berbeda antara sistem satu dengan sistem yang lain atau bagian satu dengan bagian yang lain. Semakin vital dalam suatu sistem tersebut, maka semakin penting umpan balik yang diberlakukan untuk sistem itu. Dan yang terakhir di sini adalah fungsi pengawasan ya. Jadi pengawasan di sini memiliki dimensi internal, yang dimaksud adalah pengawasan internal. Ini biasanya bentuknya kebijakan organisasi dan prosedur sistem yang harus diikuti.
Sedangkan dimensi eksternalnya itu bisa melibatkan negara, contohnya seperti peraturan pemerintah, regulasi, atau apapun yang berdampak pada kebijakan sistem ataupun pada etika dan moral. Jadi ini fungsi dalam pengawasan. Oke, yang berikutnya adalah jenis-jenis dari sistem. Jadi jenis-jenis dari sistem ini kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah sistem dalam tingkat operasional. Yang kedua adalah sistem pada tingkat staff. Yang ketiga adalah sistem pada tingkat manajemen. Dan yang terakhir adalah sistem pada tingkat strategis. Ini jenis-jenis sistemnya. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah sistem pada tingkat operasional. Nah, ini yang dicontoh di slide ini yang saya berikan adalah contoh dari sistem penjualan. Jadi sistem ini memonitor tiap-tiap aktivitas administrasi yang ada di kantor. Jadi kita bisa nyari data apa aja. Contohnya misalnya berapa jumlah penjualan di produk ini dalam bulan ini, atau berapa jumlah bahan baku produk di gudang, berapa jumlah pegawai yang sudah melakukan training, atau bagaimana jumlah banyak scanner yang bagus atau yang jelek, itu bisa kita cek dari satu sistem ini. Jadi sistem dasar yang digunakan pada aktivitas rutin ini ditunjang oleh Transaction Processing System atau TPS, yang berupa sistem komputer yang mencatat transaksi harian dalam bisnis. Misalnya contohnya entry penjualan, data pembayaran gaji, tagihan, dan lain sebagainya. Ini contoh untuk di sistem penjualan di tingkat operasional. Masih banyak ya, nggak hanya sistem penjualan untuk pada tingkat operasional nih. Yang berikutnya adalah sistem pada tingkat staf atau perkantoran. Jadi yang dimaksud di sini adalah sistem informasi yang mendukung pekerjaan yang dilakukan pegawai yang biasanya hubungannya dengan teknis, atau pegawai yang membutuhkan pengetahuan khusus untuk bekerja, contohnya arsitek atau programmer atau pegawai administrasi. Jadi beberapa sistem yang digunakan di sini adalah pada tingkat staf atau perkantoran adalah biasanya Microsoft Office atau dokumen imaging system dan yang lain-lain. Ini contohnya sistem pada tingkat staf atau perkantoran. Yang berikutnya adalah sistem pada tingkat manajemen. Jadi yang dimaksud di sini adalah sistem informasi yang mendukung aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan diambil keputusannya dilakukan oleh manajer tingkat menengah. Nah, di sini ada 2 sistem yang dapat diklasifikasikan dalam sistem ini. Jadi yang pertama adalah sistem informasi manajemen system, atau biasanya nama aplikasinya adalah MIS atau Managing Information System. Yang kedua adalah DDS. Tapi untuk DDS kita bahas di slide berikutnya ya. Oke, jadi MIS atau Management Information System ini adalah sistem informasi yang mendukung fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengambilan keputusan dengan menyediakan ringkasan rutin tentang aktivitas pekerjaan. Jadi semua apapun file itu bisa kita akses dari MIS ini. Jadi ini contohnya adalah file penggajian. Jadi misalnya kalau saya cari datanya, oh gajinya karyawan X, ini sudah direcord di dalam sistem penggajian. Nah, MIS ini itu adalah untuk melihat gajinya berapa, siapa, dan sudah ditransfer apa belum.
Itu fungsi file MMS. Atau kalau di personalia kita butuh data, mungkin data keluarga atau data apa memiliki penyakit dan lain-lain, itu juga bisa diakses di MIS. Ini fungsinya MIS. Oke, ini adalah contohnya penggunaan MIS ya. Ketika kita butuh data mengenai karyawan, misalnya gajinya, statusnya apa, dia bekerja di divisi mana, itu nanti outputnya akan jadi dokumen kayak gini, yang di bawah ini ya. Jadi dia misalnya namanya siapa, status pegawainya apa, atau penjualannya berapa, gaji dasarnya berapa, komisi, gaji aktual, ini yang nanti diolah oleh MIS. Jadi nggak perlu kita menanya ke akuntan langsung atau ke bagian yang lain. Cukup dengan MIS ini kita bisa melihat semuanya. Ini untuk contoh output data di sistem pada tingkat manajemen atau di MIS ya. Oke, masih di sistem dan dalam tingkat manajemen, yang kedua di sini adalah DBS atau Decision Support System. Di sini adalah sistem yang informasi pada tingkat manajemen yang mengkombinasikan antara data dengan sistem analis untuk mendukung pengambilan keputusan yang terstruktur maupun tidak. Jadi ini contoh diagramnya adalah diagram processingnya ketika sistem ini mengambil suatu keputusan. Oke, yang terakhir di sini adalah sistem pada tingkat strategis atau biasanya yang paling tinggi. Ini adalah sistem informasi yang mendukung aktivitas perencanaan jangka panjang atau strategis yang dilakukan oleh senior manager yang dikenal biasanya ISS atau Executive Support System. Jadi ISS ini ditujukan untuk menangani masalah yang tidak rutin terjadi dan membutuhkan bahan pertimbangan, evaluasi, dan solusi yang tidak normal. Jadi kondisinya nggak mesti kayak gitu biasanya. Jadi ISS ini didesain untuk peristiwa data eksternal. Jadi contohnya untuk pajak, peraturan pajak itu kan berubah-ubah ya tiap tahun. Atau administrasi pelayanan baru. Jadi mereka melakukan prosedur apa itu bisa dianalisa di ISS ini. Jadi kelebihannya ISS ini adalah dia bisa mencari data dari MIS yang tadi sebelumnya dan DBS internal. Ini kelebihannya pada sistem ISS. Ini yang paling tinggi ya. Jadi untuk sistem domain perkantoran ini masih berlanjut ya, masih panjang. Jadi untuk materi ini akan berlanjut di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.